Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dengan saya Ibu Umaria dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah berhasil naik di kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian lebih semangat lagi untuk belajarnya, lebih rajin lagi untuk mengerjakan tugasnya. Dan materi kita kali ini yaitu 3.1 bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapkan alat tulisnya dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mari kita simak penjelasan yang Ibu berikan di video pembelajaran ini. Semangat belajar, semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Submateri kita kali ini tentang letak astronomis dan geografis negara-negara ASEAN. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang letak astronomis dan geografis negara Indonesia. Nah, di kelas 8 ini kita akan mempelajari tentang letak astronomis dan geografis negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana letak astronomis dan geografisnya? Yuk kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengamati dan membaca media pembelajaran PowerPoint ini, kalian diharapkan dapat menganalisis letak geografis negara-negara ASEAN dan menganalisis letak astronomis negara-negara ASEAN. Nah, anak-anakku, sebelum kita membahas tentang letak geografis dan astronomis negara-negara ASEAN, kita harus mengenal dulu apa sih ASEAN itu. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tuan Abdul Razak, Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos, Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk Timur Leste yang secara geografis masuk wilayah Asia Tenggara, sejak tahun 2011 mengajukan permohonan secara resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Sampai sekarang masih belum dikabulkan karena syarat untuk menjadi anggota ASEAN harus disetujui dan diterima oleh 10 negara anggota. Sedangkan Singapura adalah negara yang paling sering bersuara menolak keanggotaan Timur Leste karena faktor finansial. Nah, anak-anakku, inilah arti lambang ASEAN. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Dan warna putih melambangkan kesucian. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan membahas letak geografis negara-negara Asia Tenggara. Ada 11 negara di kawasan Asia Tenggara dengan 10 anggota negara ASEAN. Coba kalian amati peta Asia Tenggara tersebut. Yang pertama yaitu ada negara Indonesia. Yang kedua ada negara Malaysia. Yang ketiga ada negara Singapura. Yang keempat ada negara Brunei Darussalam. Yang kelima negara Filipina. Yang keenam negara Kamboja. Yang ketujuh negara Thailand. Yang kedelapan negara Vietnam. Yang kesembilan ada negara Laos.
Yang ke-10 ada negara Myanmar yang paling utara dan negara Timur Leste. Itulah 11 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan 10 negara anggota ASEAN. Nah, anak-anakku, inilah letak geografis kawasan Asia Tenggara. Letak geografis adalah letak yang sebenarnya di permukaan bumi. Kalian lihat tanda panah dan garis merah, itulah letak geografis kawasan Asia Tenggara. Jadi dapat dianalisa bahwa negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Hanya negara Laos yang tidak memiliki wilayah perairan atau laut. Berdasarkan letak geografis, wilayah ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalian bisa amati peta tersebut. Berikutnya, berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kompleks, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contoh negaranya seperti wilayah negara Kamboja. Yang kedua, ada fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contoh negaranya seperti Indonesia dan Filipina. Kemudian yang ketiga ada elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contoh negaranya seperti wilayah negara Vietnam. Dan yang keempat protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Contoh seperti wilayah negara Thailand dan Myanmar. Nah, anak-anakku, berdasarkan pengamatan peta yang sudah kalian amati tadi, maka kita dapat menganalisa bahwa negara ASEAN yang terletak paling utara adalah Myanmar, dan negara yang terletak paling selatan adalah Indonesia. Sedangkan negara ASEAN yang terletak paling timur itu adalah negara Indonesia, dan negara ASEAN yang terletak paling barat adalah Myanmar. Nah, berikutnya adalah letak koordinat ASEAN. Apakah yang dimaksud letak koordinat? Biasanya kita menyebutnya dengan letak astronomis. Sama saja ya, koordinat dengan astronomis. Jadi letak koordinat atau astronomis yaitu letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang bagaimana letak koordinat atau astronomis wilayah kawasan Asia Tenggara atau ASEAN? Jadi berdasarkan garis lintang dan garis bujur, wilayah atau kawasan Asia Tenggara atau ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan dari Ibu. Sekarang kita sampai pada aktivitas individu, tugas yang harus kalian kerjakan. Identifikasikan letak astronomis, iklim, dan batas-batas 10 negara ASEAN. Jawaban ditulis di buku tugas IPS. Kalian sebutkan negara anggota ASEAN-nya, kalian jelaskan letak astronomisnya, iklimnya, dan batas-batas negaranya. Kalau ada kesulitan, kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA atau Google Classroom. Selesai ditulis, difoto, dan dikirim lewat WA atau Google Classroom. Tetap semangat dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, untuk penilaian non-kognitif, pilih salah satu emoji yang menggambarkan perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Di sini ada 4 emoji A, B, C, D. Silakan pilih dan jawab dengan jujur ya.
Nah, anak-anakku, selesai sudah penjelasan Ibu hari ini tentang letak geografis dan koordinat negara-negara ASEAN. Kita akan bertemu kembali dengan submateri yang berbeda, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Jika ada kesulitan, pertanyaan, silakan langsung menghubungi Ibu lewat WA atau Google Classroom. Teruslah mencari dan mengamalkan ilmu, karena ilmu yang bermanfaat bekal kita di akhirat. Kita akan bertemu kembali, tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.